Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'alna minan nasihin wa afhamana min ulumil ulama'ir rasikhin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina wa maulana Muhammad. Para hadirin mahasiswa Perguruan Tinggi Institut Agama Islam Negeri Pontianak, khususnya jurusan PAI Fakultas Tarbiyah, mata kuliah Sejarah Peradaban Islam 1. Hafizakumullahu jami'an. Sebelum perkuliahan ini dimulai, marilah kita buka dengan pembacaan umul kitab dengan harapan dari awal hingga akhir, dari perkuliahan awal sampai sekarang dan seterusnya, membawa keberkahan, bisa bermanfaat bagi diri sendiri ataupun orang lain. Ala hadhihi niyah bi syafaati Rasulillah bi barakatil Fatihah. Rabbil alamin arrahmanir rahim. Dari perkuliahan awal hingga akhir, sejarah peradaban Islam, semoga ada manfaat bagi kita pribadi dan orang lain, baik sekarang ataupun kelak. Perkuliahan awal kita masih bersua 1-2 kali pertemuan, tapi kemudian ada beberapa halangan yang melanda kita sehingga kita tidak bisa bersua, dan akhirnya perkuliahan dilaksanakan dengan cara daring, dengan cara online. Beberapa hal yang sudah kalian lakukan perlu dievaluasi. Mungkin ada beberapa mahasiswa yang himmahnya dalam belajar masih ada yang kurang, tapi sepertinya rata-rata sudah banyak yang bersemangat. Semoga semangat kalian membawa keberkahan, kemanfaatan, sehingga apa yang kalian cita-citakan bisa tercapai dengan mudah dan seiring dengan ridho ilahi. Dari awal perkuliahan online Sejarah Peradaban Islam 1, tak lain dan tidak bukan semuanya agar kalian bisa mengetahui sedikit banyak apa itu sejarah peradaban Islam. Kalian bisa jenius dalam menghadapi sebuah masalah, karena ketika kalian nanti setelah perkuliahan ini, kalian akan ditanya apa yang kalian peroleh saat perkuliahan sejarah peradaban Islam. Khawatirnya nggak dapat apa-apa kalau kalian tidak melaksanakan tugas dengan baik dan benar. Tapi kalau melaksanakan tugas dengan baik dan benar, insya Allah ibu jamin 95% kalian akan tahu apa isi dari materi perkuliahan sejarah peradaban Islam 1. Karena nanti akan ada sejarah peradaban Islam 2. Kalau sekarang ini masa klasik. Nanti yang kedua, sejarah peradaban Islam yang kedua, yaitu sejarah peradaban Islam masa pertengahan dan masa modern. Di masa-masa ini kalian dari awal diajarkan tentang konsep-konsep sejarah, ya kan? Apa itu sejarah? Apa kegunaan sejarah? Tentang Arab pra-Islam,
sejarah peradaban Islam pada masa Nabi Muhammad, kemudian sejarah para Khulafaur Rasyidin dari Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, kemudian Sayyidina Ali, kemudian dinasti Abbasiyah dan dinasti Umayyah. Itu cukup banyak yang kalian pelajari, semoga banyak juga yang kalian peroleh. Tugas pertama, ibu suruh mencari buku kalian. Dalam mencari buku tuh apa sih bu manfaatnya ya bu ya? Minimal kalian tahu buku sejarah peradaban Islam itu dikarya oleh siapa saja, judulnya apa saja, isinya bagaimana, minimal daftar isinya saja gitulah ya. Takutnya nggak tahu sama sekali, ini yang membuat malu. Sekarang mungkin kalian udah tahu, oh sejarah peradaban Islam itu yang tentang konsep-konsep itu mempelajari tentang ini. Yang tentang Nabi Muhammad itu mempelajari ini. Jadi udah tahu. Judulnya tahu. Jadi nggak perlu apa ya cari. Jadi kelak ditanya, kamu tahu nggak yang tentang Sayyidina Ali itu ada di buku mana? Saya kayaknya ingat. Ada di halaman ini, sedikit banyak kan kelihatan jenius gitulah ya. Kira-kira begitu. Walaupun nggak kelihatan jenius. Jadi kalian nanti ketika mau mengadakan penelitian, kalian ketika mengajar lah, kalian kan sebagai tarbiyah kan mengajar. Oh buku sejarah ini nanti ngambil di buku di mana ya referensinya, udah tahu. Itu. Kemudian ketika ada laporannya, kenapa harus dilaporkan? Kalau nggak dilaporkan, mahasiswa itu ada yang ngerjakan, ada yang tidak. Kemudian yang kedua, tugasnya pembuatan makalah. Itu sebenarnya akan dipresentasikan di kelas. Tapi karena perkuliahannya online, jadi presentasinya juga online. Ketika kalian presentasi online, nggak mungkin, mustahil kalian kalau nggak baca. Berkelompok itu nggak mungkin nggak baca. Memang apa yang dia disampaikan kalau dia nggak tahu nggak mungkin apa, nggak mungkin bisa. Pasti membaca. Memang tujuan pertama ibu mengadakan perkuliahan, bagaimana kalian harus mau dan mampu membaca dan menganalisis isi sejarah peradaban Islam. Ketika kalian presentasi, kalian kan membaca lagi makalahnya. Oh iya tentang ini. Di situ kalian membaca. Kemudian yang lain kan nggak mempelajari apa yang kalian punya, dan yang kamu punya juga kadang nggak dipelajari oleh yang lain. Jadi sehingga biar sama-sama tahu, ada timbal balik, sama ibu kan disuruh dengarkan satu persatu presentasinya teman-temannya dengan cara dikomentari. Itu tujuannya apa? Biar kalian tahu, dengan mendengarkan kan minimal kan ada yang tahu, oh ini tentang ini tentang ini tahu. Tidak cukup di situ, khawatir kalian mendengarkan ada yang kelewat, ada yang lain sebagainya. Di situ ada tugas resum. Di resum itu kalau kalian melaksanakan dengan benar, itu kalian akan memperoleh minimal 80%. Dengan kalian menulis sambil membaca, itu lebih banyak kalian akan tahu. Kalian akan lebih banyak memperoleh ilmu di situ ketika kalian membaca, menulis sambil membaca, itu lebih banyak dapatnya. Walaupun kadang tuh masih ada yang kelewat lah, kadang nggak dibaca semuanya. Itu maklum, ada mahasiswa yang memang himmahnya tuh memang sulit. Saya pernah mengikuti seminar nasional ya, dosen pada waktu itu, bahwa himmah, semangat mahasiswa untuk membaca itu turun drastis. Kenapa? Karena sekarang apalagi teknologi udah canggih ya, banyak orang suka YouTube ya kan ya, cuman dengarkan aja, ngeliat.
buku-buku bacaan jarang laku sekarang udah. Yang suka baca ya itu aja, yang jenis itu aja. Nah, disitulah dosen itu ada tugas untuk mahasiswa, bagaimana mahasiswa itu mampu mempunyai himmah, semangat untuk membaca. Karena apa? Ketika seseorang tidak mau membaca, pasti dia tidak akan pernah tahu tentang apa-apa. Kalian tahu mengapa surat pertama itu turunnya adalah ayat pertama adalah Iqra, ya kan? Itu kenapa? Suruh bacalah. Baca apa saja. Baca buku, baca keadaan, baca dunia, baca semuanya. Insya Allah dimanapun, kapanpun kalian akan diterima oleh siapapun. Karena udah paham, karena udah ngerti. Ibu nih kadang tuh ya banyak tugasnya gini. Kalian akan rasakan tugasnya. Khawatirnya udah belajar filsafat, ilmu filsafat, pendidikan, tapi gak tahu apa-apa. Udah belajar sejarah peradaban Islam 1, sejarah peradaban Islam 2, metodologi studi Islam, tapi nggak tahu apa-apa. Nauzubillah min dzalik. Ibu nggak mau. Itu tanggung jawab ibu. Kalian tahu apa tidak tentang sejarah peradaban Islam? Karena kalian nanti ketika kalian jadi guru, ketika kalian jadi dosen, sedikit banyak akan diulas yang namanya sejarah. Apa itu sejarah? Kegunaannya apa? Oh iya, apa sih Bu kegunaan dari sejarah? Belajar sejarah ini. Wong saya jurusannya PAI Tarbiyah. Saya bukan kuliah sejarah Bu, sama ibu dituntut suruh belajar sejarah. Kira-kira apa sih Bu kegunaannya? Banyak kegunaan belajar sejarah yang perlu kalian tahu, yang perlu kalian camkan. Yang pertama, untuk sebagai ilmu pengetahuan. Jadi kalian bisa tahu apa sih sejarah dari masa ke masa itu apa. Kemudian yang kedua, kita bisa mengetahui, bisa memahami pertumbuhan dan perkembangan peradaban Islam dari lahir sampai sekarang, era modern. Dan yang secara umum untuk keteladanan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Untuk teladan. Kita ketika nanti akan menjadi guru, kita ketika nanti akan menjadi pemimpin, mau mengikuti siapa? Jadi keadaan sekarang, orang-orang sekarang itu mencontoh, mengikuti orang-orang yang terdahulu. Jadi mengikuti orang-orang terdahulu. Bagaimana cara Nabi Muhammad mendidik? Bagaimana cara Nabi Muhammad mengayomi umat? Bagaimana Nabi Muhammad saat memimpin? Itu ada di sejarah ini. Bagaimana politiknya? Bagaimana perekonomiannya? Bagaimana sosialnya? Bagaimana budayanya? Semuanya ada di sejarah peradaban Islam. Saat ini ada sebuah permasalahan. Ini mau mengikuti apa? Mengikuti siapa? Mau konsep seperti apa yang akan diterapkan? Itu ada di sejarah peradaban Islam. Makanya kan dari masa ke masa itu beda. Kepemimpinan Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, sampai kalian mengajar nanti raja ini raja. Dinasti Abbasiyah, dinasti Umayyah, itu berbeda raja-rajanya dalam memimpin.
Disitulah kita mengambil pelajaran. Oh, begini dulu konsep pendidikannya. Konsep pendidikannya itu diambil, konsep memimpinnya itu diambil, baik terjadi kemajuan ataupun kemunduran. Biasa, ada negatif positif, itu biasa, namanya kehidupan, ya enggak? Dinasti Abbasiyah, dinasti Umayyah, itu kok ada kemajuan, ada kemunduran. Ada apa? Apa yang dilakukan? Bisa nggak diterapkan pada kesempatan atau di zaman sekarang ini? Nah, itu yang harus diambil. Makanya kita belajar sejarah peradaban Islam yang cocok. Tapi ya, kita kan udah dewasa, otomatis kita akan tahu mana yang pantas untuk diterapkan pada zaman sekarang dan mana yang tidak bisa diterapkan pada zaman sekarang. Kita harus tahu, menempatkan diri pada tempatnya. Oh, orangnya kayak gini, kayak gini, kayak gini. Oh, nggak bisa ini kalau dipimpin seperti ini. Kan dari Sayyidina Abu Bakar, itu Sayyidina Umar, itu mempunyai karakter masing-masing dan permasalahan masing-masing. Gimana pertamanya, pemilihannya, itu bisa diikutin pada zaman sekarang. Yang cocok seperti apa? Begitu. Jadi nanti ketika kita menjadi guru yang profesional, ketika kita nanti jadi dosen yang profesional, ketika kita nanti menjadi pemimpin yang profesional, kenapa? Bisa menempatkan diri pada tempatnya karena sudah belajar yang namanya sejarah peradaban Islam. Sejarah peradaban Islam ini enggak dibuat sembarangan, dilakukan sebuah penelitian. Bu, tapi kok banyak pendapat ya Bu ya yang saya baca tuh Bu ya. Pendapat ini Nabi Muhammad begini, Nabi Muhammad lahir beda-beda. Sayyidina Ali, Sayyidina Umar begini, katanya begini. Itu kenapa? Karena ketika penelitian ya, itu bukan salah, nggak ada yang salah. Kita nggak tahu salah benarnya, itu hanya milik Allah yang tahu. Yang penting kita ikhtiar baca, ada penanggung jawabnya di situ. Katanya Nabi Muhammad lahir pada tanggal segini-segini, Masehinya kok beda-beda ya. Itu kenapa? Kan dulu kan nggak ada penanggalan kalender kayak gini nak. Jadi terjadi perbedaan itu biasa. Adalah rahmatun. Perbedaan itu adalah rahmat. Di situ kita mengapa kok harus belajar sejarah peradaban Islam. Di situ kita diajarkan dari masa ke masa, politiknya, sosialnya, ekonominya. Sekarang ini merosot perekonomian, gimana cara memperbaiki? Itu ada di sejarah peradaban Islam semuanya. Dari sampai masa-masa modern. Kenapa terjadi krisis? Di situ kita dituntut untuk belajar dan terus belajar. Mari kita jangan pernah berhenti untuk belajar. Jangan pernah berhenti apalagi untuk membaca. Karena semuanya itu ada gunanya. Ketika kita menjadi guru, gimana menjadi guru? Murid sekarang sama murid dulu beda Bu? Iya beda. Jadi kita cari mana yang sesuai dengan karakter, situasi, desa, kota kalian, murid kalian, itu dilihat. Pemimpin yang mana silahkan. Periodisasi sejarah peradaban Islam itu kan ada 3. Periode klasik, periode pertengahan, dan periode modern. Kita nih periode klasik masih di sejarah peradaban Islam 1. Nanti kita akan lanjut di sejarah peradaban Islam 2 dan 3. Semoga dari awal hingga akhir pertemuan kita membawa kemanfaatan dan barokah. Mungkin Bu sulit sekali perkuliahan. Kalian akan merasakan kesulitan pada saat ini, tapi kalian akan merasakan mana
lebih banyak dapatnya ketika kalian dituntut untuk membaca, dituntut untuk melakukan ini itu semuanya ambil hikmahnya. Semoga kalian bisa merasakan kemanfaatan dari beberapa tugas perkuliahan yang ibu berikan dengan kalian mendengarkan teman-temannya presentasi. Alhamdulillah, mereka tuh pakai referensi, ada semuanya referensinya. Kalau ada perbedaan itu biasa. Jadi harus bijak dalam menghadapi perbedaan. Bu, ada permasalahan ini, silahkan. Kalau memang kalian mau bertanya lebih lanjut, silahkan bertanya. Dan semoga pertemuan terakhir ini membawa keberkahan, dan mohon maaf apabila ada kesalahan baik disengaja ataupun tidak disengaja. Semoga apa yang kalian inginkan, apa yang kalian cita-citakan tercapai dan seiring dengan ridho ilahi. Mari kita tutup perkuliahan terakhir ini dengan pembacaan hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.